Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena itu sangat penting, saudaraku. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia anugerah-Mu yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati kebersamaan melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Biarlah itu semua menjadi benih yang baik untuk kehidupan setiap daripada kami, sehingga ketika kami mendengar maka benih itu boleh ditabur dalam hati kami, boleh dijadikan bagian yang penting untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, urapi setiap daripada kami hanya untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam satu topik yang sangat luar biasa. Ketika kami berdoa dan istri saya mendapatkan bahwa kita harus membagikan topik Tuhan adalah penjunan ya. Maksudnya begini, penjunan itu tukang buat periuk. Jadi saudara tentunya tahu kalau periuk yang kita ngomong pot, tembikar, apapun itu yang dibentuk ya dari tanah liat, itu dibentuk sesuai dengan keinginan yang membentuk. Nah, yang membentuk ini namanya penjunan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan itu sebagai penjunan. Tuhan itu yang membentuk periuk atau tanah liat. Tanah liat siapa ya? Saudara dan saya. Kita semua diciptakan dari debu dan tanah. Dan kita diciptakan sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Ini konsep yang sangat penting, tapi seringkali kita dalam menjalani kehidupan kita seringkali lupa, saudara. Nah, kita hari ini mau belajar. Itu beberapa ayat ya di Perjanjian Lama. Kita lihat di Yeremia 18 ayat 6. Saya akan bacakan ya. Juga di Yesaya 64 ayat 8 ya. Dikatakan Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Ingat ya, kita semua ini buatan tangan Tuhan. Jadi bukan karena kita pandai, kita hebat, kita melakukan banyak perkara yang luar biasa terus kita bisa semau-maunya, enggak. Tapi kita semua karena Tuhan yang membentuk kita. Di Yeremia 18 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Jadi di ayat 7 lanjutannya, "Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan menjabut, merobohkan dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka." Jadi di kitab Yeremia ini yang terjadi adalah bahwa pada waktu itu bangsa Israel masuk dalam penghukuman Tuhan. Di mana Tuhan itu kan sebetulnya kalau kita tarik kembali ya di Kejadian 12 ayat 3 itu dikatakan bahwa Abraham dan keturunannya dipilih oleh Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi bangsa yang dipilih itu keturunannya Abraham, yaitu bangsa Israel ya. Nah, keturunan Abraham dipilih untuk menjadi berkat, yaitu apa? Memberitakan mengenai Allah Israel. Supaya apa? Supaya orang bertobat, supaya Allah Israel itu disembah oleh orang-orang di seluruh dunia melalui bangsa yang ditunjuk, yaitu bangsa Israel. Tapi ketika masuk ke dalam, mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan dan mereka turun-temurun di situ. Akhirnya sampai raja terakhir, Raja Yekonya, semua itu tidak ada artinya. Mereka semua menyembah berhala, mereka lari dari Tuhan, mereka tidak setia, berubah setia, sehingga akhirnya Tuhan marah dan Tuhan menghukum. Nah, Tuhan berhak, karena dia sebagai penjunan, dia berhak mengubah. Supaya apa? Supaya yang dia rencanakan ini
menjadi yang baik. Kalau sekarang direncanakan baik, nah mau jadi baik ya dirubah lagi bentuknya. Dan setiap proses perubahan ini, ya tentunya saudara tahu ya, kalau tanah liat itu dibentuk dari tanah liat, dibikin dulu mau jadi apa, terus dibentuk ya, diputar, diberi tekanan, ditata lagi, dikasih air, dibentuk ya. Itu ada prosesnya. Nah proses ini yang seringkali, ya namanya proses ya, pasti sakit ya. Sama seperti kalau kita bayangkan sesuatu yang alamiah saja. Alamiah itu misalnya apa? Misalnya sebuah benih kita tabur di tanah, terus benih itu akan apa? Akan berubah bentuk, mati, pecah. Ya. Kalau kita bicara metamorfosa dari ulat ya, kepompong menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Itu mereka mengalami kematian. Ulat itu mati dulu menjadi kepompong sampai menjadi kupu-kupu. Larvanya jadi kupu-kupu. Ini sesuatu yang proses kehidupan ya. Jadi semua itu ada proses yang harus terjadi. Nah, tetapi yang menentukan kita menjadi apa itu Tuhan. Nah, seringkali kita ikut dalam bagian tanah liat ini, seringkali kita terus menjadi lupa bahwa kita ini harus ikut apa yang Tuhan mau. Sehingga apa? Ketika terjadi dalam proses ya ada orang kalau dalam proses kesakitan mungkin tidak seneng, mungkin ngomel-ngomel, mungkin marah-marah, ya, mungkin bahkan murtad, ya saudara mungkin enggak. Yang lain di luaran sana itu banyak yang enggak dengarkan itu yang murtad, atau bahkan berani marah-marah sama Tuhan, ya, lari enggak mau gereja lagi, bahkan pindah agama dan lain sebagainya. Ini karena apa? Karena enggak kuat, enggak tahan melawan proses. Nah, penting sekali untuk kita tahu pertama bahwa Tuhan itu adalah penjunan kita. Itu betul-betul kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita cuma tanah liat. Kalau kita hari ini kita bisa berdiri di sini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menerima benih firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk apa? Untuk kita bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita beroleh iman yang membuat kita mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu semua kasih karunia. Jangan saudara dan saya ini berbangga. Oh, karena saya beriman. Loh, enggak. Kalau Tuhan tidak memilih kita, kalau sang penjunan tidak membentuk kita untuk kita bisa bertobat, kita tidak akan menjadi seperti ini. Nah, terus kalau gitu percuma Pak, kita melakukan segala sesuatu, semua sudah dikontrol sama Tuhan, ditentukan sama Tuhan. Oh enggak, karena respon kita itu sangat penting, saudara. Ketika bangsa Israel mengerti pada zaman Nabi Yeremia, mengerti bahwa mereka itu memang harus menjalani itu selama 70 tahun. Tuhan kan ngomong, kalau kamu mau bertobat, responnya apa? Seperti tadi di Yesaya itu seperti itu. Masakah Tuhan mau melihat kami menderita seperti ini? Berarti apa? Mereka bertobat. Kalau bertobat, Tuhan akan merubah apa yang dia pikirkan mengenai kita. Nah, saudara ingat, kita kalau ambil tokoh di Perjanjian Lama, salah satu tokoh yang mengalami proses kehidupan yang luar biasa, sangat tidak enaknya itu kita tahu apa? Ayub. Ayub itu dari kaya, saleh, beribadah kepada Tuhan, bahkan minta ampun untuk anak-anaknya, ya, keluarganya, sampai dia kehabisan semua, anak-anaknya meninggal semua, istrinya bahkan meninggalkan dia, ya. Terus dia kena sakit penyakit. Saudara tahu prosesnya berapa lama? Dia kena sakit dan dia dihibur sama temennya sampai bertahun-tahun. Saudara kalau tahu, sampai akhirnya dia sadar. Dulu aku hanya mendengar mengenai engkau, kata Ayub. Sekarang aku melihat dengan muka sendiri, dengan tatap muka. Baru dia sadar bahwa Tuhan itu seperti itu. Itu 18 tahun prosesnya. Saudara bisa bayangkan, sakitnya itu kayak digaruk, gatel. Semua merasa jijik, ya, dia ditinggal, dianggap orang yang sangat berdosa, tidak ada semua orang yang menghargai dia, luka, badannya luka semua, itu 18 tahun, saudara. Karena apa? Karena responnya terhadap pemikiran bahwa Allah sebagai penjunan, itu mungkin dia tuh sedikit pada waktu dia mengalami itu, dia sedikit tidak terima, loh aku sudah saleh, aku sudah baik, kenapa kok tetap diizinkan Tuhan seperti itu? Padahal Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa dalam kehidupan Ayub. Bahkan dia akhirnya dipulihkan,
2 kali lipat dia dipakai Tuhan, dan sampai hari ini pun semua orang masih mengambil contoh kehidupannya sebagai salah satu contoh yang orang yang berhasil melewati satu proses kehidupan yang Tuhan izinkan itu terjadi. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, tapi saya percaya setiap daripada kita itu mengalami sebuah proses dalam kehidupan. Dan proses ini penting untuk kita jalani dengan respon dan sikap hati yang benar. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa Tuhan itu penjunan kita. Dia akan menciptakan kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Bukan sekedar apa yang kita mau. Enggak, saudaraku ya. Saya akan memberikan contoh di Roma 9 ayat 21. Dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi ada orang itu bisa dipakai untuk tujuan mulia, ada orang bisa dipakai untuk tujuan biasa. Mungkin kalau kita lihat Ayub, mungkin Ayub dipakai untuk tujuan biasa di dalam keluarga, dalam satu komunitas. Tapi kalau kita lihat Yusuf misalnya, ceritanya Yusuf. Saudara masih ingat ceritanya Yusuf? Yusuf pada usia 17 tahun, ya mungkin kita balik dulu ya. Pada waktu dia lahir, sejak dari kecil dia sering mengalami mimpi. Bahkan mungkin dikatakan Yusuf ini punya kepekaan khusus ya, kedekatan khusus dengan Tuhan sehingga dia bisa dapat banyak hal dari Tuhan. Tetapi sayangnya ketika dia menceritakan itu kepada ayahnya, ayahnya mungkin mengerti karena ayahnya pasti juga rohani ya, sudah berusia. Ngerti bahwa Yusuf ini pilihan. Makanya dia diistimewakan. Dari semua anaknya itu dia diberi jubah yang maha indah, diistimewakan. Yusuf cerita, semua nanti ayah ibunya, kakak-kakaknya semua nyembah dia. Itu diceritakan. Itu mungkin sebagai anak-anak dia tidak memikirkan hal itu menjadi sesuatu yang negatif. Karena apa? Karena dia tahu dia dapat dari Tuhan dan dia cerita apa saja. Tetapi bagi orang yang mendengar itu seperti suatu kesombongan, saudara. Dan Tuhan akhirnya apa? Tuhan mengizinkan saudara-saudaranya itu membawa dia, bahkan menjual, hampir membunuh dia, menjualnya menjadi budak. Dan sejak umur 17 tahun, dia yang dulunya di rumah dimanja, ya, diberi pakaian maha indah, dianggap anak yang paling pintar, yang tidak berbuat jahat seperti kakak-kakaknya. Dikatakan dia dari kecil sudah mungkin dekat sama Tuhan, dia tidak mau melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga akhirnya dia tidak mau kumpul sama saudara-saudaranya. Nah, dia itu dijual sebagai budak. Nah, di rumahnya bosnya sebagai budak itu pun dia sangat dipercaya. Karena apa? Karena dia dekat sama Tuhan. Dia tidak mau melanggar perintah Tuhan. Meskipun dia diajak berzina, dia tidak mau. Karena apa? Ya memang kita tahu zaman itu tidak ada hukum Taurat. Belum ada hukum Taurat. Sehingga sebenarnya kalau berzina, tidak berzina. Kalau selama tidak ada hukumnya, itu ya tidak ada hukumnya. Kalau ada hukumnya, berzina apa? Dosa. Kalau tidak ada hukumnya, berzina itu apa? Ya tidak apa-apa. Cuma secara moral memang tidak baik. Tapi dalam hukum Taurat tidak ada. Pada waktu kan hukum Taurat kan belum ada. Hukum Taurat kan dikeluarkan di perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Itu keturunannya bangsa Israel yang sudah beratusan tahun di Mesir. Ya. Nah ceritanya apa? 17 tahun ditangkap, kerja menjadi budak di rumahnya Potifar, sukses menjadi kepala, tapi difitnah, masuk penjara ya. Saudara tahu berapa lama? Sampai akhirnya Yusuf bisa diangkat oleh Firaun menjadi orang pertama di Mesir setelah Firaun. 13 tahun lebih, saudara. Jadi pada waktu dia umur 30 tahunan itu baru orang kokinya tuh ingat sama dia. Juru minuman tuh ingat sama dia. Dan dipanggillah dia untuk menceritakan mimpi Firaun, dan dia langsung dari seorang penjara, tawanan di penjara, dia naik menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsanya. Melalui apa? Melalui keluarganya yang pindah semua ke Mesir. Ya, itu Yusuf dipakai menjadi alat yang mulia untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Dia bisa membawa seluruh keluarganya pindah ke Mesir, dan seluruh keluarganya menjadi bangsa Israel yang akhirnya pada zaman Musa, dipimpin oleh Musa, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah ini sesuatu yang hak prerogatifnya Tuhan, bukan hak kita. Ya memang sebagai, ya kalau saya sebagai hamba Tuhan misalnya, wah kepinginnya, waduh Tuhan, saya tuh kepingin KKR
Yang menghadiri KKR saya itu jutaan orang, puluhan juta orang. Banyak jutaan orang bertobat karena saya bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Saya bisa melakukan banyak hal yang mengejutkan dunia. Nah, itu keinginan saya. Tetapi saudara, hak prerogatif daripada Tuhan sebagai sang penjunan, ya, tukang periuk yang membuat periuk dari tanah liat. Siapa tanah liat? Saudara dan saya. Tuhan mau menggunakan kita untuk alat mulia atau Tuhan menggunakan kita untuk alat yang biasa. Alat yang biasa pun tidak masalah, saudara. Selama apa? Selama kita melakukan kehendak Tuhan pada zamannya seperti Daud. Daud dikatakan, Daud itu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Padahal Daud itu kalau kita ngomong ya, dia itu juga dapat kasih karunia luar biasa. Dari seorang yang dibuang oleh ayah ibunya. Ya, ayahnya mungkin buang dia di padang gurun. Saudara-saudaranya semua jadi tentara. Dia jaga, jadi gembala, jaga domba. Ya, domba berapa ekor aja, bukan ratusan ekor, bukan puluhan ekor, cuma beberapa ekor saja. Jadi setengahnya dibuang. Bahkan Daud sampai ngomong, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Dan dia percaya itu. Dari seorang gembala itu, dia dijadikan prajurit jenderal, bahkan sampai dia menjadi raja Israel. Dari umur 17, waktu dia pertama kali datang untuk melawan Goliat, itu umurnya 17. Sampai dia menjadi raja Israel umurnya 30. 13 tahun, saudara. Dia diproses sama Tuhan. Selama proses itu tidak selalu enak. Tidak selalu enak. Bahkan dia sempat jatuh ke dalam dosa yang begitu besar dosanya ya. Dikatakan dia berzina dengan istrinya bawahnya. Bahkan ketika istrinya bawahnya itu hamil, dia saking takut ketahuan, suaminya itu disuruh setengahnya dibunuh lah, ditaruh di medan pertempuran paling depan, sengaja disuruh meninggalkan supaya mati terbunuh. Itu tindakan yang sangat keji sekali. Itu orang yang dikatakan di hadapan Tuhan itu sangat rendah sekali. Dan tetapi di dalam segala kelemahan Daud, dia tetap ingat bahwa Tuhan adalah penjurunnya. Dia minta ampun, dia bertobat sama Tuhan. Dia ngomong, Tuhan, jangan tinggalkan rohmu daripadaku. Jadi apapun yang terjadi, ampuni aku. Itu kata Daud. Dan dia sadar bahwa dia itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab, dan kita mau menyadari, belajar menjadi seperti mereka, mau menyadari, entah kita dipakai sebagai alat yang mulia, ataupun kita dipakai sebagai alat yang biasa, selama kita mengerti bahwa Tuhan adalah tukang periuk, penjunan yang membentuk kita, dan dia bisa mengubah kita seperti yang dia mau. Dan ketika sedang terjadi proses itu, kita harus pastikan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali kita terus mau kita bagaimana, seperti Saul. Saudara ingat Saul, dia dipilih menjadi raja Israel pertama. Dia berhasil menang ya, tapi tidak lama setelah dia menjadi raja, dia sudah kehilangan fokusnya. Karena apa? Kalau orang menjadi raja Israel karena dipilih oleh Tuhan, bukan karena kemampuannya dia seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Dia seharusnya selalu connect dengan Tuhan. Tapi kita kalau baca ceritanya Saul, rasanya tidak pernah sekalipun Saul itu mencari Tuhan seperti Daud, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Daud itu waktu pertama kali dia menjadi raja Yehuda pada umur 30, pertama kali dia dilakukan apa? Dia memindahkan tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Itu nomor satu. Yang lain-lainnya ditinggalkan semua. Nomor satu dia pindahkan tabut itu. Karena apa? Dia tahu bahwa yang nomor satu adalah Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Nah, Saul tidak sadar. Ya, kita memang dibentuk sama Tuhan. Tuhan mau semua dari kita ini menjadi berkat ya sangat luar biasa dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, dalam wilayah kehidupan yang saudara dan saya sedang lakukan. Kita akan menjadi kepala bukan ekor, kata Tuhan. Kita akan menjadi pemimpin bukan pengikut, ya. Pengikut Kristus ya, bukan pengikut manusia. Nah, Tuhan mau kita berhasil. Karena apa? Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Tetapi jangan sampai ketika kita sudah ada di tempat yang Tuhan kita mau, yang Tuhan mau kita berada, berarti menjadi kepala, menjadi berhasil, menjadi sukses. Terus kita lupa tujuan awal dari Tuhan menjadikan kita, seperti Saul. Ya, tapi Tuhan tetap mau kita menjadi seperti Daud, rendah hati, juga seperti Yusuf, yang mengerti tujuan Tuhan dan mau ketika kita melakukan salah dan mau untuk
bertobat, taat, dan tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ini cuma tanah liat, saudaraku. Kita tuh tidak ada apa-apanya. Ya, kita bisa menjadi seperti hari itu karena Tuhan yang membentuk hidup kita. Kalau kita diizinkan mengalami proses, ya kita jalani. Jangan seperti Ayub, sampai 18 tahun prosesnya. Dia kesakitan. Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan itulah sebagai penjunan yang mengizinkan kita untuk menghadapi tantangan. Sama seperti kalau kita sebagai orang tua. Mungkin saya terakhir ngomong-ngomong sama istri saya, wah kita dulu sama anak kita tuh mungkin ada salahnya ya. Loh, salah apa? Ya waktu anak kita sekolah, masih ingat enggak? Waktu masih kecil, ada bikin pekerjaan, kayak bikin rumah-rumahan, bikin ya kayak itu, terus orang tuanya itu ikut sibuk, ikut bingung. Ikut bikinkan, ikut ya supaya anaknya apa? Supaya anaknya bisa tugasnya bisa selesai dengan baik. Sebetulnya kita jangan menjawab tantangan anak kita. Sebetulnya anak kita yang harus kita fasilitasi supaya dia sendiri dengan segala keterbatasannya, dia sendiri berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Bikin rumah-rumahan, ditugaskan bikin apa. Kita dulu yang bingung, anaknya tidak bingung, orang tuanya yang bingung. Nah itu salah, mestinya apa? Anaknya biar yang bingung, karena itu setelah dia menjalani tantangan dan kesulitan itu, dia akan menjadi orang yang lebih baik. Karena seperti Tuhan memberikan kita tantangan, kesulitan, proses dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu apa? Lebih baik lagi, saudara. Karena itu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Entah itu untuk alat yang mulia, entah itu untuk alat yang biasa. Tapi selama kita melakukan kehendak Tuhan, seperti Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, hasil akhirnya adalah semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itu yang menjadi tujuan utama dari saudara saya. Memang kehidupan seringkali tidak selalu berpihak. Saya percaya Tuhan selalu berpihak kepada saudara dan saya yang percaya. Bahkan dia selalu menyertai, melindungi, memberkati, menuntun. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar secara spiritual, punya spiritualitas, hubungan dalam kehidupan doa kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya tuntunan Tuhan itu kita bisa dengarkan, supaya tuntunan Tuhan itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah penjunan kita. Kita adalah tanah liat. Kita harus mau untuk menerima rancangannya dalam kehidupan kita. Dan kita harus sanggup untuk menjalani tantangan dan kesulitan bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Hasil akhir adalah sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kami untuk menjalani kehidupan ini dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan terbaik yang telah Tuhan berikan kepada setiap daripada kami. Ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, menuntun setiap daripada kita. Ketika kita sudah menjadi seperti yang Tuhan mau, berhasil di atas, diberkati, maka kita tidak boleh sombong dan selalu sadar bahwa itu hanyalah kasih karunia daripada Tuhan semata-mata. Dan ketika kita jatuh dalam terpuruk, melakukan dosa seperti Daud, kita harus selalu bertobat, mencari wajah-Mu, dan sadar, berpaling dari kejahatan kita, dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, yang akan menuntun, memimpin, membimbing, menolong, memberkati setiap daripada kami mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur dan mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.